Selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya. Pernah nggak sih lagi nyetir enak-enak, tiba-tiba jeduk, kena lubang di jalan dekat rumah. Tapi anehnya pas masuk jalan tol, wih mulus banget kayak meluncur di atas kaca. Nah ternyata perbedaan langit dan bumi ini tuh bukan kebetulan loh. Semuanya udah ada hitung-hitungannya dan di sini kita bakal kupas tuntas alasannya. Pasti sering kepikiran kan, kenapa bisa beda banget gini? Apa kontraktornya beda? Atau mungkin aspalnya ada yang kualitas premium sama yang KW? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dan ya lebih logis dari yang kita duga. Pemandangan kontras yang sering kita rasain ini, yang bikin suspensi mobil kita kerja keras, itu bukan soal untung-untungan. Ini adalah hasil akhir dari sebuah sistem, yang dasarnya adalah klasifikasi, desain, dan tentu saja yang paling penting, duit alias anggaran. Oke, ini dia agenda investigasi kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa jalan itu punya kasta. Terus kita ikuti jejak uangnya. Kita juga bakal ngintip sedikit ke dapur pembuatan aspal. Lalu kita bandingin langsung blueprint jalan nasional versus jalan lokal. Dan di akhir, kita akan temukan siapa sih biang kerok sesungguhnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama dan yang paling mendasar. Kita harus paham dulu nih, nggak semua jalan itu diciptakan setara. Di Indonesia, jalan itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Pengelompokan ini berdasarkan fungsinya dan ya siapa yang bayarin. Jadi pembagiannya kayak gini. Jalan nasional itu ibaratnya urat nadi negara. Contohnya kayak jalur Pantura yang super sibuk itu. Dananya langsung dari pusat, dari APBN. Turun satu tingkat, ada jalan provinsi yang tugasnya nyambungin ibu kota provinsi ke kota-kota penting lainnya. Nah, yang terakhir, yang paling kita kenal, jalan lokal atau kabupaten kota. Ini ya, jalanan di komplek kita, jalan antar desa, yang dananya dari APBD masing-masing. Nah, asal-usul dana ini nih yang jadi kunci dari semuanya. Sekarang, ayo kita ngomongin soal duit. Karena, pada akhirnya, mau setebal apa aspalnya, sekuat apa fondasinya, dan seawet apa sebuah jalan itu, ujung-ujungnya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang disiapkan untuk membangunnya. Coba dilihat angkanya. Buat bangun 1 kilometer jalan nasional, biayanya itu bisa sampai 25 miliar rupiah. Wow, ini investasi super besar, karena jalan ini memang didesain buat nahan beban ribuan truk dan bus setiap hari, selama bertahun-tahun. Sekarang, kita bandingkan dengan yang ini. Jalan lokal, rata-rata cuma 3-5 miliar per kilometernya. Jauh banget kan? Nah, dengan budget yang jauh lebih kecil, ya wajar aja kalau spesifikasi teknis dan materialnya pun ikut disesuaikan. Nah, lihat deh grafik ini, kelihatan banget kan jurang perbedaannya? Jalan nasional itu bisa 5 kali lipat lebih mahal dari jalanan lokal biasa. Eits, tapi ini bukan berarti jalan lokal sengaja dibikin jelek ya, sama sekali bukan. Logikanya sederhana, jalan itu dibangun sesuai peruntukannya, sesuai skalanya, dan ya tentu saja sesuai tebal tipisnya kantong anggaran yang tersedia. Oke, soal kelas dan uang sudah cukup jelas ya. Sekarang yuk kita bedah bahan utamanya. Benda hitam pekat yang kita sebut aspal itu sebenarnya apaan sih? Atau kalau pakai istilah teknisnya hot mix. Proses bikinnya ternyata seru dan butuh presisi tinggi. Nah, ini yang seru. Hot mix itu bukan cuma aspal cair yang asal tuang. Anggap aja ini kayak resep bikin kue yang super rumit. Ada tepungnya, yaitu agregat, campuran batu, kerikil, dan pasir. Terus ada pengikat adonannya, yaitu bitumen, sisa dari penyulingan minyak bumi. Ditambah bahan pengisi lainnya. Semuanya dicampur dalam suhu yang panas banget. Prosesnya ini mirip kayak balapan melawan waktu dan suhu. Batu-batuannya dipanasin dulu, sampai semua airnya menguap. Terus dicampur sama aspal panas sampai setiap butir kerikil itu terlapisi sempurna. Adonan panas ini harus buru-buru dibawa ke lokasi proyek pakai truk khusus supaya nggak keburu dingin. Begitu sampai, langsung dihamparkan dan dipadatkan pakai alat berat sampai jadi permukaan jalan yang solid. Salah satu langkah ini gagal, kualitasnya bisa langsung anjlok. Oke, kita udah tahu cara bikinnya. Sekarang, kita lihat gimana anggaran dan material tadi diterjemahkan jadi 2 cetak biru atau blueprint desain yang beda banget antara jalan nasional dan jalan lokal. Nah, tabel ini adalah inti dari semuanya. Coba lihat bedanya. Jalan nasional itu didesain buat tahan lebih dari 20 tahun, menopang puluhan ribu kendaraan setiap hari, dan hampir sepertiganya itu truk-truk raksasa. Makanya, fondasinya aja bisa sampai 30 cm. Bandingkan sama jalan lokal yang didesain untuk lalu lintas ringan, umur pakainya lebih pendek, dan strukturnya jelas jauh lebih tipis. Keduanya dibangun pas, sesuai tujuannya masing-masing. Grafik ini memperjelas poin yang tadi. Kalau di jalan nasional, truk-truk berat itu ya pemandangan biasa. Jadi beban konstan buat jalanan. Sementara di jalan lokal, isinya hampir semua mobil pribadi atau motor.
Jadi masuk akal banget kan kenapa desainnya harus dibedain? Kalau kita bangun semua jalan pakai standar nasional, itu namanya pemborosan besar-besaran. Oke, kita udah lihat kelasnya, dananya, materialnya, sampai desainnya. Kita sekarang sampai di bagian terakhir. Kalau jalan lokal memang dirancang lebih ringan, apa itu artinya kualitasnya sengaja dibuat jelek? Tunggu dulu. Ternyata biang kerok utamanya bukan di situ. Nah, ini dia nih bagian paling pentingnya, momen ahanya. Ternyata biang kerok utamanya itu cuma satu kata, ketidakcocokan. Jalan kabupaten itu didesain buat nahan beban mobil-mobil pribadi, atau paling berat ya truk engkel sesekali. Tapi ketika jalan yang sama tiap hari digilas sama truk tambang atau truk logistik yang beratnya puluhan ton, bahkan seringkali odol-odol alias overdimension overloading, ya udah pasti strukturnya hancur. Fondasinya ambles, aspalnya retak, dan lahirlah lubang-lubang. Jadi jalannya bukan jelek, tapi bebannya yang salah alamat. Analisis kita merangkum 3 penyebab utama kerusakan jalan. Pertama, bisa jadi karena salah desain dari awal. Kedua, dan ini yang paling sering jadi masalah, karena salah penggunaan, seperti yang baru aja kita bahas. Dan yang ketiga, kurangnya perawatan. Retak kecil yang kita biarkan itu bisa jadi pintu masuk air hujan, yang pelan-pelan tapi pasti menggerogoti fondasi jalan dari dalam. Jadi, kesimpulannya apa nih? Pertama, kualitas jalan itu ditentukan oleh kelas dan anggarannya. Kedua, jalan nasional itu ibarat petinju kelas berat, tebal, dan kuat. Ketiga, jalan lokal itu petinju kelas ringan, lebih ramping buat lawan yang sepadan. Dan yang paling penting, masalah utamanya seringkali bukan karena aspalnya yang jelek, tapi karena beban yang dipikulnya itu di luar batas kemampuannya. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Lain kali kalau Anda kena lubang di jalan, coba deh berhenti sejenak dan pikirkan, apakah ini murni salah materialnya? Atau ini adalah akibat dari kita semua, termasuk truk-truk industri besar yang memaksa jalan kecil ini melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya? Jawabannya bisa mengubah cara kita memandang lubang di jalan selamanya. Terima kasih sudah menyimak.